Cara instalasi printer LX 300 di Windows 7. Di tutorial kali ini kita akan gunakan printer LX 300. Gambarnya seperti terlihat di layar. Itu printer model sudah agak lama tapi cukup bandel ya. Printer ini biasa disebut printer dot matrix karena dia untuk mencetak tidak menggunakan tinta tetapi dia menggunakan pita begitu. Jadi kalau dilihat dari kategorinya ada printer dot matrix sama printer inkjet ya yang pakai tinta. Nah, ini model printer yang akan kita gunakan dalam tutorial ini adalah yang model dot matrix Epson LX 300. Kemudian kertas yang kita gunakan adalah kertas jenis continuous foam. Bentuknya seperti ini, seperti di layar. Nah, itu ukuran continuous foamnya itu kira-kira tingginya 12 cm dan panjangnya 14 cm. Tergantung diukur dari mana ya, apakah lubang-lubangnya ikut diukur apa tidak. Tapi bisa diperhatikan di layar. Nah, continuous foam yang kita pakai ini biasanya dikenal dengan continuous foam wartel karena pada zaman dulu, pada zamannya wartel itu menggunakan struknya menggunakan kertas ini. Jadi sampai sekarang ke bawah-bawah kalau kita beli kertas continuous foam yang jenis ini tuh kadang kita lebih mudah bilang ke tokonya itu menyebutnya continuous foam wartel seperti itu. Kemudian di tutorial ini kita gunakan kabel printer LPT. Ini kabel printer jenis lama. Mungkin di laptop dan komputer yang terbaru itu tidak ada terminal untuk kabel ini. Sebagai gantinya bisa digunakan kabel konverter yaitu USB to LPT seperti terlihat di layar. Itu harganya tidak terlalu mahal, sekitar 50.000, bisa beli online. Baik, tadi sekali lagi yang kita gunakan dalam tutorial ini adalah printer LX 300 dot matrix. Kemudian kertasnya continuous foam yang jenis wartel dan menggunakan kabel LPT atau ya bisa juga nanti kita jelaskan kabel USB-nya. Baik, kita lanjutkan. Ini kebetulan di Windows 7, mungkin sedikit berbeda untuk di Windows XP atau Windows 10, tapi kira-kira ya mirip-mirip. Klik Start, lalu pilih Device and Printer, lalu pilih Add Printer. Pilih Local Printer. Karena kita gunakan kabel LPT, pilih LPT 1, klik Next. Di kolom sebelah kiri pilih Epson. Nah, kalau kita cari di sebelah kanan, kita tidak akan menemukan driver untuk printer spesifik LX 300, tidak ada. Sama Windows sudah diangkat ini LX 300 ini.
sebagai gantinya kita bisa gunakan generik atau generik ya, driver umum yang bisa digunakan untuk LX 300. Dan driver generik ini bisa digunakan di LX 300 series, artinya LX 300 bisa, LX 302 bisa. Baik, lanjut. Kita tidak akan menemukan driver LX 300 yang memang khusus untuk LX 300 di Windows 7. Sebagai gantinya kita bisa gunakan driver yang generik atau yang umum, yaitu LX series 180 seperti terlihat di layar. Lanjut, klik next. Nah, ini boleh kita ganti namanya atau biarkan saja, tidak apa-apa. Saya lebih suka mengganti namanya. Lanjut, next. Nah, ini sebaiknya pilih do not share this printer. Kalau mau pilih share this printer juga tidak masalah, artinya kita bisa berbagi printer di komputer kita. Lanjut, klik next. Ini kita boleh tes printer, boleh juga lanjut, klik finish. Nah, sekarang kita sudah punya printer baru LX 300. Selanjutnya, klik LX 300, lalu klik Print Server Properties. Kita akan tambahkan kertas atau continuous form struk wartel kita ya, yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Nah, continuous form wartel ini memiliki panjang 14 cm dan lebar 12 cm. Atau lebarnya 14 cm, tingginya 12 cm. Lanjut, klik create new form. Kemudian di namanya kita ganti, misal struk, ini boleh sembarang ya, struk pump. Kemudian klik metrik, ganti ukurannya jadi lebarnya 9,7, karena saya mengukurnya lubang-lubangnya itu tidak saya sertakan. Lubang-lubang di continuous form. Lalu tingginya kita ganti 14. Selanjutnya klik save form, lalu close. Baik, lanjut, klik LX 300 lagi, lalu klik kanan, pilih printer properties. Lalu di sini pilih advance, tab advance, lalu pilih printing default, lalu pilih advance. Lanjut, pilih paper size-nya itu diganti ke struk pump yang tadi terakhir kita buat. Lalu klik OK. Klik apply. Klik OK.
Ini klik, jangan ditutup dulu, kita ke device setting. Nah, traktor ini, traktor itu yang di sebelah kiri kanan ya, yang fungsinya untuk yang dia berputar sehingga kertas continuous form kita itu bisa bergeser naik turun. Nah, itu untuk menggeser naik turun continuous form, kertas continuous form itu dikenalnya dengan nama traktor. Traktor feed ini ganti stroke pump. Manual paper feed sama, diganti stroke pump semua. Lalu klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya, jangan lupa pastikan printer LX300 ini dalam kondisi atau settingan default. Untuk men-setting default, misal ini kebetulan sudah default, misal defaultnya kita pindah ke printer PDF ya, itu caranya klik kanan, set as default printer. Nah, otomatis centang hijaunya pindah ke Adobe PDF Printer. Nah, sama. Jangan lupa untuk men-setting printer yang baru kita install, LX300, sebagai default printer atau printer utama. Caranya klik kanan, set as default printer. Seperti itu. Proses instalasi dan setting printer sudah selesai. Selanjutnya printer LX300 sudah bisa digunakan dan tentunya dengan kertas yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu continuous form wartel. Seandainya komputer yang digunakan tidak memiliki terminal LPT atau port LPT, kabel yang besar, tidak memiliki terminal atau port untuk kabel seperti ini, biasanya kita gunakan sebagai penggantinya adalah konverter, yaitu USB ke LPT. Bentuk kabelnya seperti ini. Nah, jika kita tidak menggunakan kabel LPT tetapi kita gunakan kabel USB, maka yang harus kita lakukan adalah klik kanan printer LX300, lalu pilih printer properties, lalu pilih port. Nah, nanti di sini ada pilihan USB. Karena saya tidak menggunakan konverter USB, tidak terlihat pilihan USB di sini. Tetapi ketika kita gunakan konverter USB, nanti otomatis di sini tuh ada pilihan USB, silahkan dipilih. Setelah dipilih USB, lalu klik OK. Dan printer yang menggunakan konverter